to end the war. For the complete withdrawal of all. As a result, the House of Cards began to South Vietnamese, but right or wrong. They looked up at the What a ship looks like. We have no more helicopters. That's it. A betrayal. Vietnam Selatan yang didukung Amerika berperang dengan Vietnam Utara yang didukung negara komunis. Ada satu momen di mana Vietnam Utara berhasil mengalahkan Vietnam Selatan. Semua warga Amerika dan warga Vietnam Selatan yang anti-komunis diburu untuk dibantai satu persatu. Inilah momen-momen mengerikan saat mereka berusaha menghindari pembantaian. Cara apapun dilakukan demi bisa bertahan hidup. Pada April tahun 1975, Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, dikepung oleh pasukan komunis Vietnam Utara. Warga Vietnam Selatan yang anti-komunis dan punya hubungan dekat dengan warga Amerika harus segera dievakuasi. Di momen ini, seluruh elemen di Kedutaan Besar Amerika merasa dilema karena harus memilih warga Vietnam mana yang harus diselamatkan atau ditinggalkan. Kondisi itu membuat seorang kapten Amerika bernama Stuart Harrington harus diam-diam membawa personil militer Vietnam dan keluarga mereka untuk dievakuasi menggunakan pesawat kargo. Karena Vietnam Selatan 100% pasti kalah, menyelamatkan diri adalah tindakan paling logis. Get on the plane. Terrible, terrible moral dilemma for everybody. Sebelum serangan itu terjadi, di tahun 1973 telah ditandatangani Fakta Perdamaian Paris. Isinya, Vietnam Utara dan Selatan akan berhenti berperang, dan salah satu syaratnya Amerika menarik seluruh pasukannya dari Vietnam Selatan. Setelah itu personil militer dipulangkan ke Amerika, namun masih ada sekitar 5.000 sampai 7.000 orang masih tinggal di Vietnam karena harus menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu. Mereka berada di berbagai profesi seperti staf kedutaan, kontraktor, agen rahasia, hingga militer. Pekerjaan Stuart adalah koordinator 84 penjaga kedutaan yang berada di bawah komando langsung Duta Besar Martin Graham. Seorang anggota CIA bernama Frank menganggap Fakta Perdamaian Paris bisa terjadi karena sikap Presiden Richard Nixon yang sangat ekstrim terhadap pemberantasan komunis. Namun pada tahun 1974, Nixon mundur dari jabatan presiden karena skandal Watergate. Momen inilah yang membuat Vietnam Utara kembali berani karena Nixon sudah tak lagi menjabat. Pada tanggal 10 Maret tahun 1975, Vietnam Utara kembali bergerilya untuk menguasai satu persatu provinsi di Vietnam Selatan. Vietnamese population reason to fear the Vietnamese. Desa-desa mulai diambil alih dan warga yang ketakutan pun akhirnya mengungsi mencari tempat aman. Komunis Vietnam memiliki daftar hitam yang berisi nama-nama orang yang harus mereka lenyapkan. Biasanya mereka adalah warga anti-komunis, guru, hingga pegawai pemerintah. Ribuan orang yang masuk daftar hitam akan dieksekusi, bahkan ada beberapa kasus yang dikubur hidup-hidup. Ketidaksiapan Vietnam Utara untuk mempertahankan ideologi mereka sudah tampak sejak awal invasi. Militer Vietnam Selatan tak hanya kekurangan personil dan persenjataan, mereka juga kurang mendapatkan arahan dari para pemimpinnya. Presiden Nguyen Van Thieu kerap memberikan imbauan yang berubah-ubah. Contohnya, di satu hari tentara diminta mempertahankan Provinsi Da Nang, namun di hari berikutnya mereka diminta meninggalkannya. Kekacauan di Da Nang semakin memuncak ketika warga kesulitan mendapatkan akses untuk keluar dari kota. Mereka nekat berlarian di bandara untuk naik ke dalam pesawat apapun yang akan lepas landas. Tak hanya di bandara, kapal di pelabuhan dan mobil-mobil truk di jalanan semua dipenuhi para pengungsi. Mereka dipenuhi rasa ketakutan dan hanya memikirkan bagaimana caranya supaya bisa secepat mungkin keluar dari zona perang. Di sisi lain, Vietnam Utara secara bertahap meningkatkan agresi untuk melihat respon apa yang akan dilakukan Amerika. North Vietnamese see if the United States would react. Pada April tahun 1975, Presiden Gerald Ford memberi pernyataan resmi yang mengecam invasi Vietnam Utara. Ia tak membahas lebih jauh tentang langkah apa yang akan dilakukan.
Namun Gerald memastikan Vietnam Utara akan menerima akibatnya. Lebih dari 500.000 warga Vietnam masih terus berusaha mencari tempat aman. Hampir semua jalanan dipenuhi para pengungsi, sedangkan di belakang mereka 160.000 pasukan komunis terus bergerak maju. Invasi Vietnam Utara seperti tak ada hambatan. Setelah menaklukkan Da Nang, 11 provinsi lainnya pun dengan cepat dikuasai. Saat itu pasukan Vietnam Selatan kalah dari berbagai sisi. Amunisi mereka untuk bertahan sangat terbatas. Begitu juga dengan personil yang kebanyakan memilih menyelamatkan diri daripada melawan. Setelah melihat perkembangan invasi, Stuart menyarankan Dubes Martin untuk segera merencanakan evakuasi. Saran itu langsung ditolak karena Martin menganggap Saigon masih aman dan kalau sampai menyiapkan rencana evakuasi sama saja dengan menyerah kepada komunis. Semakin hari kabar serangan komunis semakin santer terdengar di Saigon. Stuart dan timnya mulai membahas nasib orang-orang Vietnam yang selama ini sering membantu Amerika. Namun ujungnya Stuart malah bingung sendiri karena setelah didata jumlah mereka hampir 200.000 orang. Pada tanggal 10 April, Presiden Gerald membujuk Kongres menyetujui bantuan militer senilai $72 juta untuk Vietnam Selatan. Gerald menjelaskan bahwa kondisi di sana saat ini sudah sangat kacau dan banyak warga yang butuh bantuan evakuasi. Sayangnya, permintaan itu ditolak karena warga Amerika banyak yang mendesak agar pemerintah tak lagi menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan perang. Karena Martin tak juga mau memberikan izin evakuasi, akhirnya muncul sebuah operasi rahasia yang disebut Black Operation. Tim militer penjaga kedutaan bekerja sama untuk mulai mengevakuasi militer Vietnam Selatan menggunakan pesawat kargo tanpa sepengetahuan Martin. Black Operation memfokuskan evakuasi terhadap personil militer senior beserta keluarganya. Mereka pun berkumpul di sebuah lokasi, kemudian diantar ke bandara untuk keluar Vietnam. 160 km dari Saigon ada kota bernama Chan To yang merupakan kawasan militer Vietnam Selatan. Selama sehari semalam, kota itu diserang Vietnam Utara tanpa henti, sampai akhirnya para tentara Vietnam Selatan mundur ke Saigon. Para tentara selatan sebenarnya menunggu pihak Amerika memberikan bantuan persenjataan karena dalam perjanjian Paris disebutkan jika perang terjadi Amerika akan kembali memberikan bantuan. The South Vietnamese army. They were running out. Military support, the material was not coming. Karena Kongres tak menyetujui bantuan, pada tanggal 18 April, Presiden Gerald memerintahkan 50 kapal bersiaga di Laut Cina Selatan untuk menerima para pengungsi. Kapal-kapal ini guys sudah menyiapkan dua alternatif evakuasi yang bisa digunakan. Cara pertama adalah membawa pengungsi ke Sungai Saigon lalu ditransfer ke armada yang sudah menunggu. Cara kedua menggunakan helikopter, namun kekurangannya ya akan sangat lambat dan hanya bisa membawa sedikit orang. Dua rencana ini masih belum berjalan karena Duta Besar Martin masih tetap saja tak mengizinkan misi evakuasi. Selain berfokus pada evakuasi, Departemen Pertahanan Amerika juga tidak ingin pasukan komunis memanfaatkan apapun peninggalan militer Vietnam Selatan. Oleh karena itu, dikirimlah Richard Armitage, seorang pasukan khusus yang punya pengalaman sebagai penasehat militer di Vietnam. Pada tanggal 24 April 75, Richard sampai di Saigon dan bertugas bersama Kapten Kim Do. Richard meminta Kim untuk memobilisasi semua kapal perang Vietnam Selatan agar tidak digunakan pasukan komunis. Rencananya guys, kapal-kapal itu akan dibawa menuju Pulau Choson di Laut Cina Selatan. Di akhir April, diperkirakan masih ada 5.000 warga Amerika yang masih ada di Saigon. Mereka terkhusus bagi yang sudah punya keluarga di Vietnam dan tak mau dievakuasi jika keluarganya tidak diikutkan. Akhirnya, setelah sekian lama Duta Besar Martin memperbolehkan evakuasi. Namun, proses evakuasi ini bisa dibilang sudah terlambat. Pada tanggal 29 April, beberapa jam sebelum evakuasi dilakukan, Bandara Tan Son Nhut diserang habis-habisan sehingga semuanya hancur tak tersisa. Serangan ini pun memastikan bahwa proses evakuasi lewat bandara takkan mungkin lagi bisa dilakukan.
Siangnya, Martin memerintahkan bawahannya untuk segera menyiapkan proses evakuasi menggunakan helikopter militer Angkatan Laut. Rencana ini harusnya dilakukan secara diam-diam karena fokusnya untuk orang-orang Amerika dulu. Namun, entah bagaimana bisa bocor, jadinya kedutaan besar dipenuhi banyak warga Vietnam yang ingin ikut dievakuasi. Semakin siang, kantor kedutaan semakin banyak dipenuhi para pengungsi, dan para penjaga pun tak bisa berbuat banyak selain membiarkan mereka masuk. Sambil menunggu helikopter Angkatan Laut datang, para staf kedutaan membakar seluruh dokumen-dokumen yang dianggap penting. Bahkan ada juga guys yang membakar uang $1 juta yang tadinya untuk membayar gaji-gaji para pekerja kedutaan. Over $1 million, I assigned a few Marines to burn $1 million. Sementara itu, Richard dan Kapten Kim masih terus berusaha memperbaiki kapal perang yang rusak. Mereka berniat untuk memindahkan sebanyak mungkin kapal perang yang ada. Hingga siang hari, ada 32 kapal yang berangkat ke Pulau Choson, dan setiap kapalnya membawa para keluarga tentara Angkatan Laut Vietnam Selatan. Di kedutaan, helikopter dari Angkatan Laut datang untuk menjemput Martin lebih dulu. Namun saat itu Martin menolak dan lebih mementingkan warga Vietnam. Setiap helikopter bisa mengangkut setidaknya 50 pengungsi, dan Martin sengaja hanya menaruh 3-4 warga Amerika di satu helikopter. Dia melakukan itu agar evakuasi terus dilakukan sampai warga Vietnam bisa terangkut sebanyak mungkin. Di saat yang bersamaan, salah satu kapal laut Amerika didatangi helikopter Vietnam yang dipenuhi warga sipil. Karena saat itu datang sekaligus 4 helikopter dan kapal hanya punya satu tempat pendaratan, alhasil helikopter yang sudah mendarat dibuang ke laut. 2 di antaranya banyak mendapatkan bekas tembakan. Para tentara Vietnam yang ada di helikopter itu pun semuanya mengaku pangkalan militer yang mereka jaga semuanya sudah dikuasai Vietnam Utara. Di kedutaan, ribuan warga masih saja terus berdatangan. Mereka memaksa masuk ke dalam area kedutaan karena ingin ikut dalam kelompok yang dievakuasi. Mengetahui kondisi kedutaan yang kacau, setiap helikopter yang datang pasti membawa setidaknya 20 tentara untuk membantu mengamankan area kedutaan. Di sisi lain guys, Mickey Nguyen menceritakan tentang aksi heroik ayahnya yang telah menyelamatkan keluarganya. Ayah Mickey adalah seorang pilot Angkatan Udara Vietnam Selatan yang sudah berusaha mati-matian menjaga keamanan markas. Karena kaptennya hilang dan juga markas berhasil dikuasai, akhirnya ayah Mickey menjemput keluarganya untuk dibawa ke tempat aman. Saat itu ayah Mickey membawa helikopter dengan 2 mesin bernama Chinook. Setelah keluarga, tetangga, dan saudara-saudaranya diangkut, mereka pun terbang menuju daerah laut dengan harapan bisa mendarat di kapal penyelamat. Upaya penyelamatan ini bisa dibilang nekat karena ayah Mickey terbang dengan bahan bakar sedikit, ditambah lagi tak punya tujuan yang jelas. Di saat bahan bakarnya hampir habis, beruntung ada satu kapal Amerika yang terlihat. Namun sayangnya, Chinook tak bisa mendarat karena ukurannya terlalu besar. Tak ada cara lain selain menyuruh para penumpang loncat ke laut. Saat itu Mickey berusia 6 tahunan, dan yang paling mengkhawatirkan adalah adiknya yang berusia 1 tahun. Setelah semua penumpang berhasil selamat, kini tinggal ayah Mickey. Dia pun terbang serendah mungkin sampai menempel ke laut. Setelah itu helikopter terbalik ke kanan, dan ayah Mickey loncat keluar. And finally, to the right, as he stepped out the door. Thunderous, loud noise, shrapnel's just blowing up, just quiet. And he pops up, and he's alive. Setelah proses penyelamatan yang sangat dramatis, kapal pun kini menampung 157 pengungsi dari 17 helikopter. Karena tidak disiapkan untuk pengungsi, kru kapal berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan pengungsian yang nyaman. Mereka juga sebisa mungkin menciptakan situasi yang menyenangkan. Crew was very special, unbelievable. No, it was a scene I'll never forget. We were happy. Hingga sore hari, kedutaan terus sibuk melakukan evakuasi. Gerard Berry merasa evakuasi ini tidak akan selesai karena pengungsi terus berdatangan.
Di waktu yang bersamaan, beberapa staf kedutaan memanfaatkan 15 mobil untuk membawa sebagian pengungsi menuju kapal yang sedang siaga di pelabuhan. Setelah terisi penuh, kapal-kapal itu pun mengantarkan para pengungsi ke kapal Amerika. Dan proses pemindahan sebagian pengungsi ini dilakukan sampai matahari terbenam. Pagi harinya, sekitar jam 4 tanggal 30 April, Intel Amerika mendapatkan informasi kalau Vietnam Utara akan masuk Saigon hari itu. Laporan tersebut memicu Presiden memberikan mandat eksklusif agar evakuasi warga Vietnam segera dihentikan. Fokuskan evakuasi pada Dubes Martin dan warga Amerika yang tersisa. Sekitar pukul 5 kurang 10 menit datang helikopter. Martin pun akhirnya meninggalkan kedutaan dengan perasaan berat karena di sana masih ada sekitar 400-an warga Vietnam yang mengantri diselamatkan. Helikopter ini membawa Martin dan 25 warga Amerika yang tersisa. Maybe 25 people get off, and that was the end of it. 18.3 hours straight through. Mengetahui Martin pergi, warga Vietnam bertanya-tanya tentang proses evakuasi selanjutnya. Stuart dan puluhan marinir yang berjaga pun berusaha menenangkan. Mereka meyakinkan bahwa proses akan terus berjalan. Tak lama kemudian datang lagi satu helikopter. Stuart dan sebagian anggota marinir langsung naik ke atap gedung dan pergi dari sana. Stuart sangat merasa bersalah dan tak tega ketika pergi meninggalkan mereka. Namun, ia juga tak bisa berbuat apa-apa lagi selain hanya bisa memendam perasaan bersalahnya. How this really on helicopters for all you know. You're not going to get anybody else out. This decision has been made. And down in the parking lot, it felt absolutely awful. Di tempat lain, satu pasukan dari armada laut ditugaskan melihat kondisi di Pulau Choson, yaitu tempat aman yang dipilih untuk menyelamatkan kapal-kapal perang Vietnam Selatan yang sebelumnya diperbaiki oleh Richard dan juga Kapten Kim Do. Semua personil yang datang ke sana mengaku tak percaya karena kapal-kapal yang ada di sana semuanya penuh dengan para pengungsi. Selain kapal perang, di sana rupanya ada juga kapal komersil yang sengaja ikut untuk mengungsi. Diperkirakan guys, kurang lebih ada 10.000 pengungsi yang menyebar di puluhan kapal. Tugas yang awalnya nampak sederhana kini berubah menjadi dilema besar. Jacob dan Richard berdiskusi mengenai apa yang harus mereka lakukan terhadap semua pengungsi itu. Jika ditinggalkan, pasti mereka diserang Vietnam Utara. Bahkan ada beberapa kapal yang hampir tenggelam karena sudah diserang saat menuju Pulau Choson. Setelah cukup lama menimbang-nimbang, Jacob dan Richard mengikuti kata hati mereka untuk membantu pengungsi itu. Hal pertama yang dilakukan adalah memindahkan pengungsi dari kapal yang hampir tenggelam. Setelah itu, mekanik akan dikirim untuk membantu perbaikan kapal yang rusak. Rencananya guys, semua kapal dan pengungsi ini akan dikawal menuju Filipina. Kembali lagi ke kedutaan, sekitar pukul 6 pagi masih ada 11 marinir yang tertinggal. Koordinator mereka, Mike Sullivan, masih bersama para pengungsi dan terus menenangkan mereka. Karena sudah yakin tak akan ada lagi jemputan, Mike mengajak dua anak buahnya perlahan menuju atap gedung kedutaan. Segerombolan pengungsi menyadari hal itu dan mereka memaksa untuk ikut masuk. Setelah mengunci pintu kedutaan, Mike dan timnya langsung naik menuju lantai atas, menyusul marinir lain yang sudah menunggu di sana. Sesampainya di atas, mereka mendengar suara pintu kedutaan dijebol dan pengungsi mulai berdesakan masuk. Tak ada pilihan lain, marinir pun membarikade pintu menuju helipad. Mike kemudian mencoba menghubungi markas dan meminta segera dijemput. Di waktu yang bersamaan, pemerintah Amerika melakukan konferensi pers dan memastikan semua warga Amerika sudah dievakuasi. Sekitar jam 7:45, sebuah tank Vietnam Utara terlihat masuk di jalan-jalan Saigon. Mike dan timnya hanya bisa berharap kantor kedutaan tidak diserang. Untung saja tak lama kemudian muncul sebuah helikopter menjemput mereka. Sekitar pukul 7:58, 11 orang terakhir itu pun akhirnya dievakuasi. Karena sudah hilang harapan, para pengungsi yang masih ada menjarah barang-barang berharga yang ada di kedutaan.
Wartawan bernama Jim Lowry yang masih bertahan di Saigon dan yang mengabadikan film ini menyebut tindakan mereka adalah sebagai wujud kekecewaan karena merasa dibohongi kedutaan. Tak lama setelah itu, radio-radio mengumumkan Vietnam Selatan menyerah tanpa syarat. Letnan Dampam merupakan salah satu anggota militer yang tak ikut dievakuasi. Setelah negaranya tumbang, dia langsung menghancurkan semua berkas dan data diri yang menunjukkan kalau dirinya tentara. Tentara Vietnam Selatan lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan mereka yang masih memakai atribut tentara melucuti semua pakaiannya dan berjalan tak tentu arah hanya dengan pakaian dalam. Bin Po merupakan salah satu dari warga yang tak terangkut helikopter evakuasi. Dia mengaku kecewa akan hal itu, namun dia tak mau menyalahkan siapapun. Dia juga menyesal karena tak mengetahui ada alternatif evakuasi lain menggunakan jalur laut. Di perairan Filipina, kapal Amerika sempat ditolak masuk karena pemerintah Filipina tidak mengakui rezim komunis yang kini berkuasa di Vietnam Selatan. Oleh karena itu, terpaksa semua kapal Vietnam dipasangi bendera Amerika. Kapten Kim Do sempat meminta waktu sejenak untuk memberi penghormatan kepada bendera Vietnam Selatan yang mungkin terakhir kalinya dikibarkan. Jika ditotal guys, di hari terakhir perang Vietnam ini ada 130.000 pengungsi berhasil kabur. Film dokumenter ini hanya mengabadikan 77.000 diantaranya. Ratusan ribu lainnya menjalani hidup sengsara di kamp reedukasi, dan mayoritas dari mereka tewas karena sakit dan kelaparan, sedangkan yang dieksekusi dengan kejam tidak ada datanya. Kapten Kim Do akhirnya berkumpul dengan keluarganya di Filipina. Di akhir 1975, dia dan keluarganya pindah ke Amerika. Bin Po sempat hidup di kamp selama 1 tahun dan berhasil kabur melalui laut dan berhasil sampai ke Amerika di tahun 1979. Kapten Dampam harus menjalani hidup sengsara selama 13 tahun di kamp, hingga akhirnya ia dibebaskan dan pindah ke Amerika. Dokumenter ini menggambarkan kalau perang hanya akan merugikan rakyat kecil. Mereka yang hanya ingin hidup dengan tenang harus dibuat sengsara karena para penguasa tak mau duduk satu meja dan memilih berebut kekuasaan. Cerita ini juga menggambarkan kalau di tengah perang yang keji, pasti ada mereka yang bersedia membantu dan fokus terhadap keselamatan warga. Di sini terlihat bukti nyata kalau manusia masih bisa saling membantu meski mereka berbeda suku dan ras.